Di seberang kota Jambi ada bangunan yang masih tampak elok dan megah, yang menjadi rumah ibadah umat Islam pertama di kota Jambi. Letaknya di Jalan K. Haji Ibrahim, RT 05, Olak Kemang, Danau Teluk, kota Jambi. Rupanya Masjid Al-Ihsaniyah menyimpan banyak sejarah yang teramat panjang. Sejak didirikan pertama kali pada 1880 Masehi, masjid ini telah berkali-kali direnovasi. Masjid yang terletak tidak jauh dari bibir sungai Batanghari itu pun juga dikenal masyarakat dengan Masjid Batu. Sejak Islam masuk di kota Jambi, masjid inilah yang menjadi sentra ibadah pertama. Masjid Batu didirikan oleh Datuk Shintai, seorang muslim Cina yang juga menyebarkan Islam ke Jambi, berdua dengan saudara ulama Arab keturunan Yaman, Said Idrus bin Hasan Al-Jufri, yang juga menjadi tokoh dan pejuang Islam di tanah Jambi. Asal-muasal Masjid Al-Ihsaniyah dijuluki Masjid Batu karena itulah masjid yang pertama kali dibangun dengan susunan batu atau beton. Pada abad ke-19 dulu, bangunan-bangunan rata masih menggunakan kayu dan pasak. Bangunan batu itu dibuat waktu zaman Belanda. Desainnya pun dulu mirip dengan gaya bangunan Belanda. Masjid ini juga menyimpan benda-benda yang mempunyai nilai sejarah. Beduk misalnya, yang usianya diperkirakan sudah seabad. Kayunya masih asli, hanya saja kulitnya telah diganti. Selain itu, dulu juga ada kaligrafi yang menjadi papan nama Masjid Al-Ihsaniyah. Kaligrafi itu elok bentuknya. Dibuat oleh seorang yang dikenal pawai membuat kaligrafi bernama Bilal Mukhtar bin Abdul Hamid, ayah dari Ki Hajar Ibrahim. Selain itu, ketika sholat Jumat, khotib yang menyampaikan khutbah pun menggunakan tongkat yang sudah cukup lama usianya. Di depan Masjid Al-Ihsaniyah terdapat sebuah makam. Itulah makam Habib Said Idrus bin Hasan Al-Jufri, yang dikenal dengan nama Pangeran Wirokusomo. Hingga kini, di tengah perkembangan Islam yang masih berlanjut, masjid itu masih menjadi tempat ibadah yang ramai didatangi umat Islam dari berbagai penjuru. Berikut hasil wawancara kami mengenai sejarah Masjid Al-Ihsaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kami dari Universitas Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Fisika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Sapriani dan ini teman saya RTS Mawaddah Warohmah, dan sebelah saya Yesi Arianti. Di sini kami ingin sedikit mau bertanya mengenai sejarah masjid ini. Berdirinya masjid ini. Iya. Bisa diceritakan? Kalau sejarah masjid ini salah satu masjid yang tertua di Jambi, kota lah pada umumnya. Kalau kabupaten atau alam kita sudah mungkin kan.
Tapi kalau di kota Masjid Al Ihsaniyah ini paling tertua. Jadi sejarahnya itu sudah 3 kali dipugar ini. Yang pertama itu bentuknya itu fotonya tak ada ruang sini. Setelah itu yang kedua itu sekitar tahun 70-an. Nah ini yang ketiga ini sekitar 2010-an. Nah, jadi sejarah masjid ini itu ada kaitannya dengan itu kan ada rumah raja itu, rumah batu itu kan, nah, itu ada makam itu. Makam itu tuh orangnya itu namanya itu Said Idrus, keturunan dari Arab. Tapi dia itu dibagi gelar Pangeran Wirakusumo. Itu awal sejarahnya, tahunnya tuh 18 berapa tuh ya, 1828 enggak persalah. Nah, itu kurang ingat saya tahunnya, kalau salah berkisar 1828. Itu kan ada itu apanya itu. Nah, jadi masjid ini salah satu merupakan, sebenarnya kalau sudah termasuk cagar budaya sudah. Nah, yang salah satu yang masih ada itu mimbar itu, sembeduk itu masih itu memang asli dari awal itu. Masjidnya awalnya ini permulaan sekali bukan di sini tempatnya nih. Tempat itu di benteng itu. Dekat Putri Ayu situ kan, ada Putri Ayu dulu. Nah, itu awal mula masjid ini. Jadi dipindahkan oleh hadiah oleh dari orang-orang Belanda dulu, menghadiahkan kepada ulama-ulama seberang. Nah, ini bentuk masjid ini. Cuma bukan bentuk ini, masih berbentuk kayu kan. Bentuk bangun itu masih dalam keadaan baru kuno dan seperti ini. Ini tidak ada lagi kalau sekarang ini. Peninggalannya itu sudah boleh katakan sudah hampir 99% sudah tidak ada lagi. Ini masih nama aja masih ada kan. Kalau situs bangunnya itu sudah habis, sudah ada lagi. Salah satunya lagi tinggal makam itu lagi, kalau kamu mau foto nanti tinggal foto makam kan. Sama ini mihrab mimbar ini sembeduk itu memang dari awal masjid ini berdiri itu sudah ada. Sementara apa lagi kira yang perlu disampaikan? Apa lagi? Itu udah tadi dibilangin. Itu yang saya tahu, saya sebatas itu dulu. Sementara ini kan tahun berdirinya saya juga kurang tepat, tapi jelasnya makam itu kan sudah berdiri itu sekitar 18-an ya nak. Berarti masjid ini sebelum 18-an, sebelum 1828 lah. Ini ada sebenarnya di atas tuh ada itu apanya tuh, apa namanya tuh, tahun berdirinya ini ada di atas. Mas saya tidak ada. Jadi ingat saya di mana tempatnya tidak ingat. Ada di atas tempatnya. Apa boleh ke atas nggak Pak? Itu digembok sekarang. Iya, digembok itu. Cuman jelasnya masjid ini berdirinya tuh sebelum itu kan masih dimakamkan di masjid, berarti ini sini tempatnya dulu, tempat mihrab itu. Nah sekarang inilah makam, bentuknya bukan begitu bunar kayak gitu, kayak memang masih utuh mestinya. Sekarang udah ada lagi dipindah ke sini. Berarti masjid ini sekitar 18 sekianan. Makam itu kan dulu yang bangun itu orang itu, raja itu kan. Apa lagi kira yang perlu? Kemarin nyari sih tentang ini kan, tentang bangunan ini, terus ada juga tentang tradisi sumpah itu Pak. Nah itu dia, ini apa ini? Ini gini, kalau tradisi sumpah itu dulu zaman-zaman ya sebelum tahun 70-an, kalau orang ada bersengketa, ya di mihrab ini dia bersumpah itu, di mimbar ini. Mimbar ini nih boleh ya, bukan keramat kan, bukan. Yang jelasnya di sini nih waktu tahun dulu, zaman dulu para ulia itu kan, para masuk sudah banyak ulama besar yang sudah naik atas mimbar itu kan, jadi berkahnya ada di situ. Jadi orang kalau bersumpah di mimbar itu tuh hampir 90% terkabul. Jadi misalnya orang bersengketa, kalau orang mau bohong itu keluar dari masjid itu langsung nampak. Kalau dia bersumpah, dia bilang saya kalau memang bohong saya akan gila. Keluarnya itu memang langsung. Itu yang di mimbar itu.
mimbar. Ada satu lagi pedang. Pedangnya itu bukan dari besi, cuman kalau asli itu batu. Dari batu, memang dari zaman punya barang tidak dapat itu lihat pula kan. Bagaimana kalau kamu nak lihat ini sejarahnya, kalau memang sumpah itu ini dia di mimbar ini. Sejarahnya mimbar itu tuh yang rusak itu bukan karena dirusak, bukan, ceritanya itu zaman Belanda itu memang orang di atas mimbar itu mau dibunuh. Nah itulah dari mimbar itu yang udah rusak itu, sama beduk itu kalau dulu kalau ada orang mau meninggal kan ya, bunyi sendiri. Masjid ini kalau sebelum direhab nih termasuk masjid keramat ya. Sebelum direhab memang kalau kita orang perempuan kan kalau apa itu tidak boleh sebenarnya, memang masuk, memang keluarnya itu kan demam sakit. Ini alhamdulillah lah sekarang ini tidak lagi itu kan kendalanya. Ini sudah boleh katakan dipugar sudah hampir 99%, tidak ada lagi ini barang yang asli bawaannya itu tidak ada lagi. Tiang-tiangnya pun sudah boleh katakan tidak ada lagi kan, ini semuanya sudah baru bangunan. Cuma yang masih bersisa itu inilah lagi mimbar ini sama beduk itu. Apalagi